Halo anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Bapak Gede Lintang Purnama. Hari ini kita akan lanjutkan materi terkait tentang transformasi geometri. Hari ini kita akan membahas bagian rotasi. Oke, hari ini kita akan membahas bagian rotasi atau sering disebut dengan perputaran. Oke, nah sebelum kita ke rumus-rumus, alangkah baiknya anak-anak mengetahui pengertian dari rotasi. Rotasi itu adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain, anak-anak. Dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Ini kuncinya, anak-anak. Dengan titik pusat tertentu. Inilah rotasi. Nah, selain pengertiannya, Bapak akan jelaskan notasi umum dari rotasi. Apa rotasinya? Dengan sudut tertentu, misalkan sudutnya alfa. Notasinya adalah jika titik A, X, Y dirotasikan dengan sudut alfa, bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Oke, tadi baru kita bahas rotasi, pengertiannya serta notasi umum rotasi. Sekarang kita akan bahas beberapa konsep yang akan membantu anak-anak untuk menyelesaikan soal-soal terkait tentang rotasi. Yang pertama yaitu konsep terkait tentang rotasi dengan pusat O 0,0. Nah, rotasi dengan pusat O 0,0 ini ada beberapa sub lagi. Yang pertama adalah rotasi dengan pusat 0,0 jika dirotasikan dengan sudut 90 derajat. Jika A, X, Y dirotasikan terhadap pusat 90 derajat, ini O 0,0, maka bayangannya adalah negatif Y, X. Yang kedua, jika A, X, Y dirotasikan terhadap negatif 90 derajat dengan pusat O 0,0, maka bayangannya adalah Y, negatif X. Dan yang terakhir, jika A, X, Y dirotasikan terhadap R 180 derajat, maka bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Bapak tambahkan lagi satu, anak-anak. Jika A, X, Y dirotasikan terhadap R 270 derajat dengan pusat O 0,0 juga, maka bayangannya adalah Y, negatif X. Nah, ini adalah beberapa konsep rotasi dengan pusat 0,0 ya,
dengan sudut-sudut tertentu. Anak-anak tinggal cocokkan dengan soal rumus yang mana yang dikehendaki di soal, silahkan sesuaikan, tinggal anak-anak memasukkan atau menyesuaikan dengan rumus. Oke, dan Bapak pertegas di sini juga di soal mungkin nanti ada tidak diberikan sudutnya langsung. Ada beberapa catatan yang perlu anak-anak ketahui. Jika di dalam soal tidak diketahui plus minnya, tapi diketahui arah NB, arah putaran. Nah, Bapak akan berikan di sini, jika arah putaran searah jarum jam, maka akan bernilai negatif. Jika arah putaran berlawanan arah jarum jam, maka bernilai positif. Nah, ini mungkin akan membantu di beberapa soal anak-anak, karena ada penulis soal yang tidak akan menuliskan positif 90 atau negatif 90, tapi akan diberikan arah putarannya. Semoga ini bermanfaat. Oke, kita lanjutkan ke bagian B, yaitu rotasi dengan pusat P, yaitu A, B. Rotasi dengan pusat P, A, B. Yang pertama itu yaitu jika A, X, Y dirotasikan dengan sudut 90 derajat dengan pusat A, B, maka bayangannya adalah A aksen A tambah B dikurangi Y, B kurang A ditambah X. Itu yang pertama. Yang kedua, B2, jika titik A, X, Y dirotasikan R negatif 90 derajat atau searah jarum jam dengan pusat A, B, maka bayangannya adalah A dikurangi B ditambah Y, A ditambah B dikurangi X. Dan yang terakhir, jika A, X, Y dirotasikan terhadap sudut 180 derajat, baik itu searah maupun berlawanan arah jarum jam dengan pusat A, B, bayangannya adalah 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Nah, inilah konsep-konsep rotasi dengan pusat A, B untuk mengaplikasikan rumus atau konsep rotasi yang telah Bapak berikan. Dan agar anak-anak lebih paham, mari perhatikan contoh soal yang Bapak sudah tuliskan. Contoh 1, jika titik P 1,-9 dan Q 4,5 dirotasikan dengan pusat O dengan sudut 90 derajat, maka bayangan titik P dan Q adalah. Nah, bagaimana cara menjawab anak-anak?
Setelah anak-anak membaca soal, analisis soalnya. Rumus yang mana yang akan kita gunakan? Lihat di sini kuncinya adalah rotasinya. Rotasinya adalah berpusat 0,0 yaitu O dengan alfa 90 derajat. Berarti rumus yang kita gunakan adalah Px, Y dirotasikan oleh O 0,0 dengan rotasi sudutnya 90 derajat, maka bayangannya adalah negatif Y, X. Kalau rumusnya sudah kita temukan anak-anak, jadi gampang. Apa yang kita lakukan sekarang? Tinggal kita masukkan titik yang diminta oleh soal. Berarti titiknya adalah P 1, negatif 9. Berarti R 90 derajat dan O 0,0. Berarti P absennya adalah ini X, ini Y, ini X, ini Y. Berarti berapa? Yang diminta adalah min Y, X jawabannya. Berarti di sini adalah apa anak-anak? Negatif 9. Karena ada negatif lagi menjadi plus, X-nya 1. Kenapa plus? Rumusnya negatif Y. Di sini ada negatif, negatif kali negatif, negatif kali negatif, hasilnya adalah positif. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah titik Q. Q-nya berapa? 4,5 oleh R 90 derajat, pusat 0,0. Berarti menjadi Q aksen negatif Y, X. Berarti ini X, ini Y. Berarti negatif 5,4. Oke, selesai anak-anak. Mudah bukan? Mudah, asal konsepnya anak-anak kuasai. Oke, kita lanjut dengan contoh 2. Oke anak-anak, kita lanjut contoh 2. Contoh 2, bayangan titik N setelah dirotasikan dengan pusat O dan sudut negatif 90 derajat adalah N absen 10, negatif 7. Koordinat titik N adalah. Nah, kalau yang tadi ditanya adalah bayangannya, sekarang dibalik, yang ditanya adalah koordinat titik asalnya. Bagaimana caranya menjawab? Jangan khawatir anak-anak, kembalikan ke konsep. Lihat, kata kuncinya adalah pusat O 0,0 dan negatif 90 derajat. Kita sudah dibantu di sini. Apa yang kita lakukan? Kita cari rumus yang ada sudut pusatnya 0,0 dan negatif 90 derajat. Tuliskan saja rumusnya anak-anak. P X, Y dirotasikan terhadap negatif 90 derajat dan O 0,0, maka bayangannya menjadi P aksen apa anak-anak? Y, negatif X. Oke, kalau sudah kita ikuti, ambil yang diketahui. Berarti N tidak diketahui titiknya, dirotasikan oleh R negatif 90 derajat berpusat 0,0. Bayangannya diketahui berapa? 10, negatif 7. Berarti 10 ini sesuai dengan rumusnya. Begini anak-anak. Nah, kita cari sekarang yang pertama. Berarti Y sama dengan 10. Yang kedua apa? Ikuti, negatif X sama dengan negatif 7. Yang kita perlukan adalah X-nya. Berarti X-nya dipindah ke sana.
negatif 7, berarti X sama dengan 7. Jadi koordinat titik N berapa? N X, Y. Berarti N X nya berapa? 7,10. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Mudah. Kenapa mudah? Karena dipahami konsepnya. Oke? Contoh 2 sudah, kita lanjutkan ke contoh 3. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke contoh 3. Nah, contoh 3 ini kayaknya mirip dengan contoh 2. Ayo kita berlatih sama-sama anak-anak. Jika bayangan titik K oleh rotasi O 180 derajat memiliki bayangan K aksen negatif 4,7, maka koordinat titik K adalah, kuncinya yang mana anak-anak? Ini pusatnya 0,0 atau O dengan sudut 180 derajat, dan bayangan K aksennya adalah negatif 4,7. Jadi apa langkah yang kita lakukan? Ya, tuliskan rumus dulu. Rumus yang mana? Yang sesuai dengan kondisi ini. Berarti P apa? X, Y dirotasikan oleh R 180 derajat dengan pusat O 0,0, maka bayangannya adalah P aksen negatif X, negatif Y. Setelah itu apa? Kita tuliskan soalnya. K diketahui X, Y nya? Tidak, berarti ini X, ini Y. Rotasinya diketahui 180 derajat, O 0,0, dan K aksen adalah berapa? Negatif 4,7. Berarti negatif 4 ini adalah ini, dan 7 itu adalah ini. Jadi kita cari anak-anak. Yang pertama adalah negatif X sama dengan negatif 4. Karena yang dibutuhkan adalah X, berarti X sama dengan ini menjadi 4. Yang kedua yang kita ketahui adalah negatif Y sama dengan 7, berarti Y sama dengan, itu pindah ke sana, negatif 7. Gimana? Bisa disimpulkan? Jadi koordinat apa anak-anak? K, X, Y yaitu K 4, negatif 7. Gimana? Mudah bukan? Mudah. Asal konsepnya anak-anak kuasai. Jadi belajarlah konsep terlebih dahulu, pahami. Bapak yakin mengerjakan soal pasti bisa. Oke, kita lanjut satu contoh lagi. Setelah itu kita akan berlatih dengan latihan yang akan Bapak berikan LKPD-nya. Oke anak-anak, mari kita lanjutkan ke contoh 4. Contoh 4, jika bayangan titik C 8, negatif 1 adalah C aksen 3,2 dan diputar sebesar 90 derajat, maka pusat rotasinya adalah. Nah, contoh ini mungkin berbeda dengan contoh yang 1, 2, 3. Tapi mari kita coba jawab anak-anak. Oke, setelah kita baca kita analisis. Apanya kita analisis? Yang diketahuinya. Yang diketahui di sini adalah apa anak-anak? Titik C-nya, bayangannya serta sudutnya. Yang ditanya adalah rotasinya. Bagaimana caranya menjawab? Yang ditanya adalah pusat rotasinya. Tadi kita bahas pusat rotasi ada dua anak-anak, yaitu yang melalui O titik asal yaitu 0,0 dan pusat A, B. Kalau kita hubungkan dengan O 0,0, jika PX, Y oleh R 90 derajat O 0,0, ini bayangannya adalah berapa anak-anak? Negatif Y, X. Jika C 8, -1 seharusnya bayangannya adalah apa anak-anak?
1,8. Tapi yang di sini diketahui adalah 3,2. Berarti pusatnya bukan 0,0. Tapi pusatnya apa? A, B. Yang kita perlu cari nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Ayo kita mulai dengan apa, anak-anak? Membuat rumus. Berarti P X, Y dirotasikan oleh R 90 derajat. Pusatnya A, B. Bayangannya adalah P aksen apa? A tambah B dikurangi Y, B dikurangi A ditambah X. Oke, setelah itu kita tuliskan yang diketahui, anak-anak. Apa? C-nya berapa? Negatif 8, 1 oleh R 90 derajat. Pusatnya belum diketahui, yaitu A, B. C aksennya berapa? 3,2. Nah, 8 ini apa? X. Negatif 1 ini apa? Y. Sekarang bagaimana? Ini 3 ini adalah ini, 2 ini adalah ini. Ya, pertama kita buat. Kita analisis satu persatu. Kita jabarkan dengan secara aljabar, anak-anak. Berarti yang pertama adalah A tambah B negatif Y sama dengan 3. A-nya belum diketahui ditulis, B-nya belum diketahui ditulis. Y-nya berapa? Negatif 1. Berarti A tambah B ditambah 1 sama dengan 3. Pindahkan. A tambah B sama dengan 3 dikurangi 1. A tambah B sama dengan 2. Biarkan dulu kita simpan. Anggap ini persamaan pertama. Kita coba cari yang kedua, anak-anak. Berarti yang kedua adalah apa? Ya, persamaan yang tadi. B min A tambah X sama dengan 2. B-nya tulis, A-nya tulis, X-nya 8 sama dengan 2. Pindahkan. B min A sama dengan 2 dikurangi 8. B min A sama dengan 2 kurang 8 negatif 6. Simpan. Nah, kita sudah memiliki 2 persamaan variabel. Apa yang kita lakukan? Ya, kita eliminasi, anak-anak. Eliminasi 1 dan 2. Eliminasi artinya apa? Menghilangkan salah satu variabel. Variabel yang mana yang dihilangkan? Yang koefisiennya sama. Kalau kedua koefisiennya sama, yang dihilangkan yang mana, Pak? Boleh yang mana saja. Yang menurut anak gampang. Berarti kita tuliskan dulu. Yang pertama A tambah B sama dengan 2. Karena ini A-nya di belakang, kita pindah ke depan. Negatif A tambah B sama dengan negatif 6. Kalau memindah ruas yang sama, tandanya tidak berubah ya, anak-anak. Oke, kita eliminasi apa? Eliminasi B saja. Kalau eliminasi B, berarti B-nya sama. Karena ini plus plus, kita hilangkan, kita kurangkan. Berarti ini adalah 0. Ini sama ini berapa? A negatif A. Kita jabarkan dulu biar anak paham. 2 negatifnya ini negatif 6. Jadi min sama min plus A tambah A sama dengan 2 tambah 6. 2A sama dengan 8. A sama dengan berapa? A nya berapa, anak? 4. Oke, A nya adalah 4. Dipindah ke sana. Jadi 8 dibagi 2 adalah 4. A sudah dapat, kita sekarang tinggal B. B-nya substitusikan atau substitusikan. A sama dengan 4 ke 1. Berarti berapa?
A tambah B sama dengan 2. 4 tambah B sama dengan 2. Pindah. B sama dengan 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 2. Jadi apa? Jadi apa anak-anak? Jadi pusatnya adalah P A, B, yaitu berapa? P 4, negatif 2. Oke, agak panjang ya, nggak apa-apa. Panjang, tapi anak-anak kuasai konsepnya pasti bisa. Ini adalah yang penting anak-anak tekun. Oke, sampai di sini contohnya. Kita lanjut ke latihan untuk mengetahui pemahaman anak-anak terkait tentang materi rotasi. Selamat mengerjakan LKPD-nya. Jika tidak ada permasalahan, Bapak akan lanjutkan ke LKPD. Selamat bekerja, sampai jumpa.